Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pembimbing PPK Ormawa HMPS Pendidikan IPA ASE Bapak Dr. Supono SPD MSI. Yang kami hormati tim Task Force Universitas Jember Ibu Adista Eka Noviani SKM MTH. Yang kami hormati Sekretaris Desa Kamal Bapak Zainal Arifin beserta jajaran pengurus Desa Kamal. Ketua Tim PPK Ormawa HMPS Pendidikan IPA ASE tahun 2022 bersama anggota, serta seluruh undangan yang hadir dalam sosialisasi PPK Ormawa HMPS Pendidikan IPA ASE tahun 2022. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri acara sosialisasi PPK Ormawa program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa dengan judul Smart Village Center, pengembangan pojok literasi berbasis potensi alam sebagai penunjang kecakapan hidup masyarakat Desa Kamal Kabupaten Jember, yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Dena Adaningrum selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, penyampaian materi dilanjut sesi tanya-jawab. Kelima, penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon dibantu. Baik, disampaikan terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Tim PPK Ormawa HMPS Pendidikan IPA ASE tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Agustin Wahyu Nikias. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Desa Kamal Bapak Zainal Arifin beserta jajarannya. Yang kami hormati Pembina HMPS Pendidikan IPA ASE Bapak Dr. Supono SPD MSI. Kemudian tim Task Force Universitas Jember Ibu Adista Eka Noviani SKM MPH. Tak lupa seluruh tamu undangan beserta rekan-rekan tim PPK Ormawa HMPS Pendidikan IPA ASE yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kami bisa menyelenggarakan sosialisasi program PPK Ormawa, program penguatan
FKIP Universitas Jember. Hari ini dengan adanya sosialisasi ini, harapannya kami bisa menjelaskan apa maksud dan tujuan kami datang ke Desa Kamal, karena rencananya kami akan melakukan kegiatan untuk merealisasikan program yang sudah kami susun dan kami ajukan ke kementerian, yaitu Smart Village Center, yaitu pengembangan pojok literasi berbasis potensi alam sebagai penunjang kecakapan hidup masyarakat Desa Kamal, Kabupaten Jember. Dalam sosialisasi ini nanti kami akan menjelaskan seperti apa konsep kegiatannya, kemudian apa saja yang akan dilakukan di setiap pojok literasi sebagai produk dari program ini, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat di dalamnya dan juga bagaimana peran kami di dalam program ini. Lalu kami juga akan menjelaskan apa saja yang akan dihasilkan dari adanya program ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zainal Arifin beserta jajarannya sudah banyak membantu kami selama ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim HMPS Pendidikan IPA SE yang sudah banyak membantu untuk merealisasikan kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kemudian mewakili rekan-rekan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan sosialisasi hari ini masih banyak kekurangan, karena memang personil kami sangat terbatas. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Putri. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Sekretaris Desa Kamal kepada Bapak Zainal Arifin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Pembimbing UNED, yang kami hormati Ibu Pembimbing UNED, yang kami hormati semua kepala dusun sewilayah Desa Kamal, dan juga kami banggakan semua ketua RW sedusun Desa Kamal. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul ini dalam acara program peningkatan kapasitas organisasi kesesuaian, di mana akan mengambil tema pengembangan pojok literasi berbasis potensi alam sebagai penunjang kecakapan hidup masyarakat Desa Kamal. Ini intinya mahasiswa ini akan menyediakan literatur di mana nanti mungkin warga Pak RW Pak Kas mengarahkan di sini kan berkaitan dari petani, peternak, mungkin butuh buku letaktur apa nanti bisa diusahakan dengan teman-teman mahasiswa itu. Ya, kan, untuk penunjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua kalinya juga kami melaporkan di sini itu 90% adalah petani. Dan peternak juga peternak ala kadarnya, cuma ngarit biasa aja, ada yang apa ya, ada yang dipoles lupa. Mungkin juga bisa adalah kerajinan di sini, pohon bambu juga banyak, mungkin juga bisa nanti bertatur mungkin meningkat taraf hidup kami. Kalau di sini masalah pertanian, di sini ada petani padi, jagung, tembakau, kacang tanah. Tapi dalam akhir ini dalam menghadapi masalah kemarau itu kami akan mengalami kesulitan masalah air. Itu dari dampak dari alih fungsi dari hutan ke kebun kopi, itu mungkin apa ke tanah. Kami sangat mendukung dari mahasiswa untuk membantu kami, membantu desa kami untuk ya, meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Kami akui desa kami mesti ketinggalan jauh, sehingga kami mesti di bawah minim.
yang di komite di Kopang itu masih ada. Kami juga sangat terbantu, sangat mendukung untuk kegiatan ini. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Mungkin saya terbaca kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh dosen pembimbing PPK Ormawa HMPS Pendidikan IPA ASE tahun 2022. Sekaligus membuka acara pada hari ini, dipersilakan kepada Bapak Supono SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa serta jajarannya perangkat desa, yang kami hormati pengurus RT, RW di seluruh desa Kamal, yang kami hormati Bu Adisa selaku tim task force dari Universitas Jember, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang cerah ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan bisa berkumpul bersama dengan tujuan yang mulia, yaitu mengembangkan desa Kamal. Bapak Ibu serta Pak Senelakit mahasiswa, perlu kami sampaikan bahwa adik-adik mahasiswa ini berasal dari program studi pendidikan IPA FKIP Universitas Jember. Mereka adalah mahasiswa yang dididik menjadi calon guru. Selain dari prodi pendidikan IPA, mahasiswa yang melaksanakan kegiatan ini juga ada yang dari program studi pendidikan ekonomi, sehingga kolaborasi antara mahasiswa pendidikan IPA dengan mahasiswa pendidikan ekonomi. Jadi mahasiswa kami ini dididik nantinya harapannya menjadi guru IPA dan guru ekonomi. Nah, selama ini ketika di perkuliahan lebih banyak diajari tentang teori lah, gitu ya. Jadi kalau istilahnya teori gitu aja. Nah, lalu selanjutnya berangkat dari situ yang dominasinya adalah teori, maka paradigma pendidikan yang terbaru, orientasi pendidikan yang terbaru itu sudah bergeser. Pak Zainal dan Bapak Ibu semuanya, bergesernya seperti apa? Mahasiswa harapannya tidak hanya belajar teori, tapi bagaimana prakteknya, bagaimana memberi kontribusi kepada masyarakat, bagaimana memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi kalau secara ketentuan itu mahasiswa belajar teori dan sedikit praktek yang ada di kampus itu sebanyak sekitar dari 140 itu hitungan 18, sekitar 50%. Jadi 50% belajar di kampus, 50% lainnya diberi kesempatan untuk belajar langsung ke masyarakat. Belajar sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, sehingga dengan kebijakan pendidikan terbaru seperti itu, adik-adik mahasiswa ini diberi kesempatan oleh kementerian untuk mengaplikasikan ilmunya sekaligus belajar di masyarakat. Yang dipilih adalah Desa Kamal. Apa nanti kegiatannya? Kegiatannya adalah membantu masyarakat. Maksudnya masyarakat itu ya semua level, mulai dari anak-anak jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, maupun masyarakat dewasa dalam hal literasi. Maksudnya literasi itu apa? Ya kalau siswa SD atau TK atau SMP yang selama ini mengalami kendala belajar karena pandemi, maka nanti akan dibantu oleh adik-adik mahasiswa
melalui kegiatan belajar, membaca dan seterusnya yang ada di tempat-tempat yang sudah dipilihkan oleh Pak Zainal Arifin dan teman-teman di 5 dusun. Di kegiatan yang ada itu nantinya adalah bagaimana membantu masyarakat desa Kamal dalam hal literasi, bagaimana mengoptimalkan atau memanfaatkan potensi desa Kamal sehingga bisa memberi nilai lebih bagi masyarakat. Secara umum seperti itu, nanti secara detail akan dijelaskan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu, karena 50% tadi teori, terus ada nilainya, yang 50% ke desa ini juga dihitung ada nilainya nanti. Jadi dianggap seperti kuliah tapi praktek di desa. Nah itu. Jadi nanti mohon bimbingannya, mohon bantuannya dari masyarakat desa Kamal. Kan namanya mahasiswa itu kan masih minim pengalaman terkait dengan bagaimana sih hidup bermasyarakat. Nah itu ya. Jadi nanti mohon bimbingannya, mohon bantuannya juga untuk kelancaran program ini. Dan program ini berapa? 4 bulan Bapak Ibu. Jadi program ini direncanakan nanti berjalan 4 bulan dan berbeda sedikit dengan KKN. Kalau KKN kan ada lebih ke ini, termasuk ini ya. Jadi mahasiswanya gabungan dari beberapa program studi. Kalau yang ini hanya 2 saja. Fokusnya ke literasi. Kalau KKN mungkin agak umum, fokus garapannya agak umum. Kalau yang ini khusus ke literasi. Seperti itulah, nanti begitu selesai kegiatannya sukses, maka akan dihargai dengan nilai ke mata kuliah yang sesuai. Maksudnya sesuai bagaimana? Karena mahasiswa kami calon guru, misalkan nanti ada kegiatan bantu belajar anak-anak. Nah berarti kan skill mengajarnya langsung ke anak. Terus misalkan seperti ini ya, ini kan belajar ngomong di hadapan. Kalau nggak biasa kan grogi ya. Ini kelihatan mic-nya gede gini. Nah ini juga bagian dari melatih komunikasi yang nantinya juga akan ada nilainya ke mata kuliah tertentu. Membantu masyarakat misalkan berlatih bersama-sama mahasiswa untuk membuat kerajinan tertentu, nah itu nanti juga akan terkonversi ke mata kuliah. Artinya dihargai, ada nilai untuk mata kuliah tertentu. Secara umum seperti itu Bapak Ibu. Jadi Universitas Jember dalam hal ini sudah membentuk tim. Dalam hal ini ada Bu Asdista, tim dari UNED. Kalau saya sendiri adalah pembimbingnya. Ini UNED mensupport betul kegiatan-kegiatan yang memang bersentuhan langsung, memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Kami sampaikan terima kasih pada seluruh Bapak Kepala Desa, Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa, serta seluruh perangkat desa mulai dari Kasun, RT, RW. Terus juga disampaikan terima kasih masyarakat Desa Kamal sudah menyediakan fasilitas tempat. Nanti isinya biar mahasiswa, kegiatannya biar mahasiswa yang merancang untuk itu. Jadi terima kasih sudah difasilitasi dengan tempat. Harapannya nanti di tempat-tempat yang sudah diberikan oleh pihak desa, dipinjami istilahnya, ya, desa itu nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dan nanti setelah selesai kegiatan bagaimana? Apa ditinggal prung gitu? Nah tidak. Ya harapannya nanti masyarakat desa Kamal bisa melanjutkan program itu, tetapi tetap mahasiswa akan memberi semacam kayak pendampingan ya. Artinya kalau bimbingan belajar ya ngaji misalkan ya tetap harapannya nanti ada kolaborasi antara masyarakat desa Karang Taruna terutama sebenarnya dengan adik-adik mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa ini lulus ya digantikan oleh adik kelas, adik angkatan.
demikian ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau selama nanti di Desa Kamal mahasiswa kami ini ada tutur kata, perilaku, mohon bimbingannya, mohon diingatkan. Kalau perlu langsung saya di WA tidak apa-apa. Nah, gitu ya, nanti biar saya nyeples ya. Nah, gitu. Juga kami mohon maaf bersama Bu Adisti, mohon maaf kalau selama nanti membimbing mungkin ada hal yang kurang berkenan, baik itu tutur kata, perilaku maupun hal lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita semua berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Detailnya kegiatan disampaikan nanti setelah ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan program penguatan kapasitas PTK Ormawa tahun 2020 dengan kegiatan inti berupa pengembangan pojok literasi berbasis potensi alam sebagai penunjang kecakapan hidup masyarakat Desa Kamal Kabupaten Jember secara resmi dibuka. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Supono SPD MSI. Baik, untuk saat ini kita memasuki inti acara, yaitu sosialisasi PPK Ormawa KMPS Pendidikan IPA ASE yang akan disampaikan oleh Ketua Tim, yaitu Putri Agustin Wahyuni Tias. Dipersilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Master of Ceremony. Mungkin saya buka salam kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memasuki acara inti, saya mewakili rekan-rekan akan menjelaskan apa sih sebenarnya maksud dan tujuan kami datang ke sini. Yang mana program yang kami usung ini judulnya itu Smart Village Center, pengembangan pojok literasi berbasis potensi alam sebagai penunjang kecakapan hidup masyarakat Desa Kamal Kabupaten Jember. Nah, sebelum ke inti pemaparan atau penjelasan programnya, Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan tim kami. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Supono SPD MSI selaku dosen pembimbing kami. Beliau juga sudah sempat memberikan sambutan dan membuka acara tadi. Kemudian saya Putri Agustin Wahyuni Tias atau biasa dipanggil Putri. Saya dari pendidikan IPA. Saya sampaikan kembali bahwasanya tim kami ini berasal dari dua program studi yang berbeda, yaitu pendidikan IPA dan pendidikan ekonomi yang berada di bawah naungan tim HNPS Pendidikan IPA ASE. Kami dari FKIP, Bapak Ibu, Fakultas Keguruan dari Universitas Jember. Kemudian hari ini ada beberapa rekan kami yang belum bisa hadir, saya perkenalkan. Yang pertama ada Latifatul Hamidah, ini dari Pendidikan Ekonomi. Kemudian Sinta Ramadhani Putri dari Pendidikan Ekonomi. Kemudian ada Imas Vicky Kurniawan dari Pendidikan Ekonomi. Dan ada Cindy Cahyaning Tias dari Pendidikan IPA. Mungkin untuk teman-teman bisa maju untuk perkenalan juga. Mungkin kan kita perkenalan diri dulu ya, karena biar nanti komunikasinya lebih enak. Kalau nggak kenal kan tidak sayang begitu. Monggo teman-teman, mungkin dari Mbak MC dulu, monggo. Terima kasih. Sebelumnya tadi saya sempat menyebutkan nama juga ya. Perkenalkan sekali lagi, saya Dina Arianingrum. Di sini juga dari teman-teman pendidikan IPA. Mungkin bisa dilanjut, Dina. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Septianingrum. Di sini saya dari Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember. Ya, saya Mahardita Nugrani Suprapto dari Pendidikan IPA. Saya tadi Mahardita Nugrani Suprapto dari Pendidikan IPA. Halo semuanya, perkenalkan nama saya
saya Gita Ekalatul Qadriyah, saya dari Pendidikan IPA. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Imam Syidiki, biasa dipanggil Nukman atau Nas, gitu kata teman-teman. Dari Pendidikan IPA juga, FKIP Universitas Jember. Terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Erica Mayuniasa Fitri, bisa dipanggil Erica. Saya berasal dari program studi Pendidikan IPA Universitas Jember. Selamat siang Bapak dan Bapak semuanya, Bapak sekalian. Saya Zamoze Molina, bisa dipanggil Dina atau Iza, dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Perkenalkan, saya Julia Mia Cahyani. Saya dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri, biasa dipanggil Rizka, dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Mutiara Subia Zahra dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri. Baik, selanjutnya sebelum menjelaskan tentang program yang kami akan laksanakan di Desa Kamal, saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu terkait program yang sedang kami ikuti. Jadi sebenarnya program Smart Village Center ini merupakan implementasi dari program PPK Ormawa. Nah, apa sih program PPK Ormawa itu? PPK Ormawa sendiri singkatannya adalah Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan. Jadi PPK Ormawa ini merupakan sebuah program untuk menguatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau Ormawa melalui serangkaian proses pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tadi sempat disinggung sedikit oleh Bapak Suparno bahwasanya program kami ini bukan KKN, jadi berbeda dengan KKN, akan tetapi inti kegiatannya hampir sama, yaitu pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Mungkin itu untuk istilahnya lebih familiar untuk pemberdayaan masyarakat ya daripada PPK Ormawa. Nah, program ini sendiri diselenggarakan oleh Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek. Yang mana program PPK Ormawa ini itu sebenarnya ada banyak topiknya, salah satunya yaitu topiknya Desa Cerdas. Nah, Desa Cerdas ini merupakan topik yang kami pilih dalam menyelenggarakan program ini, yang kami bentuk judulnya itu Smart Village Center untuk programnya. Nah, program Smart Village Center ini merupakan program atau implementasi dari program Desa Cerdas, yang mana sebenarnya inti atau tujuan dari kegiatannya itu untuk memberikan pembelajaran baik itu formal maupun informal kepada masyarakat dari desa mitra, yaitu Desa Kamal. Nah, untuk Smart Village Center ini sendiri difokuskan untuk meningkatkan keterampilan kecakapan hidup dari masyarakat Desa Kamal, karena memang sasaran kami itu secara umum, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kalangan anak-anak saja, tetapi harapannya seluruh masyarakat Desa Kamal itu bisa merasakan manfaat dari program ini. Jadi mulai dari kalangan anak-anak, kemudian remaja dan juga lansia itu bisa merasakan adanya program ini. Nah, yang menjadi produk dari program ini yaitu pojok literasi. Mungkin tamu undangan yang ada di ruangan ini sudah sedikit tahu bahwasanya kami akan membuat pojok literasi sebanyak 5 unit, karena kebetulan di Desa Kamal ini ada 5 dusun, maka akan kami tempatkan 1 unit di setiap dusunnya. Jadi harapannya semua masyarakat di Desa Kamal itu bisa terfasilitasi dengan adanya pojok literasi ini. Kemudian untuk konsep kegiatannya sendiri itu karena kami dari hasil survei, kemudian kami wawancara dengan Bapak Arif, itu melihat bahwasanya di Desa Kamal ada banyak sekali potensi alam yang bisa dikembangkan dan diolah lebih baik lagi.
Kan tetapi di sini kami hanya mengambil 5 sampel karena terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi 5 sampel yang insya Allah ini bisa di setiap dusun itu bisa istilahnya semua 5 sampel ini semuanya ada di setiap dusun. Jadi nanti untuk kegiatannya itu kami fokuskan untuk memberikan keterampilan ke masyarakat bagaimana cara mengelola potensi alam yang ada, antara lain ada jagung, tebu, kelapa, pisang, dan juga kopi. Kemudian untuk alur kegiatannya, ini secara garis besar ada 7 kegiatan. Yang pertama sosialisasi yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu minggu ketiga bulan Juli. Kemudian yang kedua ada pembentukan dan koordinasi kepengurusan. Tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Suparno bahwasanya harapannya program ini tidak berhenti saat kami ada di sini saja, tetapi bisa berkelanjutan, yang mana dilanjutkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara masyarakat melanjutkan program ini? Yaitu melalui kepengurusan. Jadi nanti setelah sosialisasi diagendakan bersama saja bagaimana setiap pojok literasi atau setiap dusunnya itu bisa membentuk struktur kepengurusan untuk mengelola dan melanjutkan kegiatan yang ada di pojok literasi. Yang mana di setiap kepengurusan itu nanti terdiri sekitar 20 orang Bapak Ibu. Jadi untuk bagaimana realisasi kerjanya dari kepengurusan ini nanti bisa didiskusikan kembali. Kemudian jadwal kegiatannya juga bisa didiskusikan kembali dengan kepengurusan yang ada. Nah, untuk agendanya sendiri kami agendakan dari minggu ini sampai minggu depan itu sudah bisa terbentuk kepengurusan. Karena harapannya kalau sudah terbentuk nanti akan kami buatkan banner yang bisa diletakkan di setiap pojok literasi. Jadi misalkan nanti ada kunjungan atau mungkin ada tamu yang berkunjung, itu sudah bisa, oh ini loh pengurus dari pojok literasi yang ini gitu. Jadi sudah tahu siapa pengurusnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada persiapan pojok literasi. Seperti mungkin yang sudah sempat kami singgung, bahasanya kami akan memfasilitasi atau menyediakan fasilitas di setiap pojok literasinya, seperti barang-barang yang dibutuhkan, kemudian buku-buku dan sebagainya itu kami yang menyediakan. Untuk itu kami agendakan mulai minggu ini sampai dengan minggu kedua bulan Agustus itu insya Allah kami akan belanjakan semua kebutuhannya. Kemudian kami tata setiap pojok literasinya sehingga harapannya pada minggu kedua bulan Agustus itu kita sudah bisa launching dan melakukan pembukaan Smart Village Center. Nah, kenapa kita harus persiapkan dengan baik untuk setiap pojok literasinya? Karena harapannya nanti pada saat launching dan pembukaan itu kami bisa mengundang dari pihak dekanat atau bahkan juga bisa dari pihak rektorat Universitas Jember. Karena nanti kami buatkan seperti acara seremonial untuk launching dan membuka program Smart Village Center ini. Kemudian untuk pelaksanaan pojok literasinya bisa dimulai dari minggu kedua bulan Agustus, itu setelah di launching hingga November nanti. Bagaimana pelaksanaan dari pojok literasi? Nanti di awal akan kami berikan pelatihan dan pembekalan. Mungkin nanti kalau masyarakat secara umum dilatih bersama-sama itu kan tempatnya tidak memadai, guys. Jadi nanti akan diwakilkan oleh kepengurusan di setiap pojok literasi, sehingga nanti dari ilmu yang didapatkan pada saat pelatihan dan pembekalan itu harapannya bisa diimplementasikan dan diberikan kepada masyarakat desa Kamal yang lainnya, seperti itu. Jadi tidak hanya kami saja yang berbagi ilmu, tapi dari kepengurusan juga bisa berbagi ilmu, seperti itu. Nah, kemudian saya juga sempat menyinggung di awal bahwasanya tidak hanya pembelajaran informal, melainkan pembelajaran formal juga akan dimungkinkan untuk dilaksanakan di setiap pojok literasi. Jadi misalkan anak-anak desa Kamal perlu bantuan untuk belajar tambahan, insya Allah kami siap membantu dan memfasilitasi unit. Kemudian kegiatannya adalah ada MONEV atau monitoring dan evaluasi. Ini terdiri dari tim kami dan juga dari
pihak Belmawa atau penyelenggara, nanti dari tim kami itu akan dilakukan setiap minggunya Bapak. Jadi misalkan di setiap pojok literasi ada hal-hal atau ada fasilitas yang kurang, nanti akan dilaporkan setiap minggunya. Oh misalkan di pojok literasi di Dusun Kelancang perlu rak buku tambahan. Nah dari hasil evaluasi nanti akan diberikan rak buku tambahan untuk memenuhi kekurangan yang ada. Kemudian nanti di akhir program yaitu November itu akan ada, insya Allah ada kunjungan dari pihak penyelenggara PPK Ormawa yaitu dari Belmawa. Jadi nanti sebelum bulan November ini harapannya untuk dari segi fasilitas, kemudian kepengurusan dan kegiatan-kegiatan yang terlaksana di setiap pojok literasi itu sudah bisa terkonsep dengan baik, sehingga ketika ada kunjungan kita sudah bisa menunjukkan progres dan apa sih yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan seperti itu. Kemudian dari hasil koordinasi dengan Pak Arif, kemudian dengan Pak Kasun juga, alhamdulillah kami sudah difasilitasi beberapa tempat di setiap dusun. Yang pertama di Dusun Kelancang, ini setelah beberapa pertimbangan kami putuskan untuk menggunakan rumah isolasi ya Bapak Ibu, karena memang harapannya di Dusun Kelancang ini pojok literasinya bisa jadi pusat. Jadi sehingga ketika ada kunjungan itu yang bisa kami tunjukkan bisa lebih dekat, aksesnya juga mudah. Kemudian